Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lintang Asih Muzahirunisa dengan NIM J024-025 dari kelompok A2. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi laporan dari Laboratorium Anatomi. Langsung saja ke laporan yang pertama, itu ada kasus. Daniel adalah seorang siswa SMP, ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Pertanyaannya, untuk yang pertama, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Yang kedua, jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsi dan juga inervasinya. Baik, langsung saja ke anatomi mandibula dan juga fungsinya. Baik, jadi ini adalah tampak frontal dari rahang bawah atau mandibula. Jadi di sini mandibula itu dia tidak berpasangan ya, jadi cuma satu. Di sini kita bisa lihat terdiri dari korpus mandibula yang ini, dan juga ada dua ramus mandibula di kanan dan juga di kiri. Nah, ramus mandibula ini, dia kalau kita lihat ada struktur lagi nih di dalamnya. Ada yang depan processus coronoideus, yang ini, yang depan dan agak lancip kelihatannya, dan nanti akan dilekati oleh musculus temporalis. Terus kalau kita lihat di belakang itu ada penonjolan juga namanya processus condylaris, di mana dia nanti akan bersendi dengan fossa mandibularis osis temporalis membentuk articulatio temporomandibularis. Terus di bagian sini ada foramen mental atau dia itu kayak lubang. Biasanya kalau lubang itu dilewati oleh sesuatu kan. Kalau foramen mental ini nanti akan dilewati oleh AVN sesuai namanya karena mental berarti AVN mentalis gitu. Terus ini adalah tampak lateral dari mandibula. Sini kita bisa lihat ada korpus mandibula kan. Terus ada ramus juga. Ketemu nih di sini. Namanya adalah angulus mandibula, di mana dia nanti akan menjadi tempat melekatnya ligamentum stylomandibular. Terus ini adalah tampak inferior. Hanya di sini tadi ada, oh ini, ada foramen mandibula, di mana dia nanti akan dilewati oleh AVN alveolaris inferior. Terus kan tadi ada angulus, yang mana tempat ketemunya si korpus mandibula sama ramus. Terus di sini bagian lebih dalam dari angulus itu ada kayak penonjolan kasar nih. Ini yang lebih kelihatan. Namanya tuberositas pterigoidea. Oke, ini udah selesai. Lanjut ke musculus masticatores. Jadi musculus masticatores atau otot pengunyah berarti otot yang bekerja pada saat mengunyah. Jadi dia itu fungsinya adalah menggerakkan mandibula. Di sini saya akan sebutin dari luar ke dalam. Jadi yang paling luar itu ada musculus masseter, terus yang lebih dalam ada musculus temporalis, terus habis itu ada musculus pterygoideus lateralis, terus yang ini ada musculus pterygoideus medialis. Terus fungsinya buat apa sih musculus-musculus ini? Jadi ini yang luar dulu ada temporalis sama masseter itu fungsinya untuk levator mandibula. Jadi levator itu otot yang fungsinya buat mengangkat atau menggerakkan, kalau di sini menggerakkan mandibulanya ke atas. Terus lawan kata dari levator itu adalah depresor, depresor mandibula. Kalau di sini yang berperan jadi depresor itu ada musculus pterygoideus lateralis. Jadi fungsinya kalau kebalikan dari tadi berarti menurunkan atau menggerakkan si bagian mandibula ke bawah. Terus kalau pterygoideus medialis itu sama kayak dua yang luar tadi ya, untuk levator mandibula atau untuk mengangkat ke atas. Terus ini nampak dari dalamnya, ini ada masseter, pterygoideus medialis, ada yang lateral. Terus untuk musculus ini
empat itu tadi diinervasi oleh cabang ketiga dari saraf trigeminal yang punya peran besar dalam fungsi motorik untuk mengunyah. Namanya nervus mandibularis, sesuai nama. Jadi tadi kasus satu udah selesai laporan yang pertama, lanjut ke laporan yang kedua. Di sini ada kasus seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1 sampai 3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Yang ini nggak bisa digerakkan. Pertanyaannya, jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrachii dan manus. Terus yang kedua, jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Oke, jadi di sini terjadi lesi ya, proximal nervus medianus. Makanya si 1, 2, 3 itu nggak bisa genggam, nggak bisa fleksi. Oke, lanjut aja ke pertanyaan. Yang pertama, jelaskan inervasi musculus regio antebrachii dan juga manus. Di sini yang pertama itu ada bagian ventral. Oke, jadi ini udah di biru, ungu, dan merah apa nih? Jadi yang di luar itu yang warna biru, yang superficialis. Di sini ada palmaris longus, pronator teres, terus ada flexor carpi ulnaris, flexor digitorum superficialis, sama palmaris longus. Nah, itu yang superficial. Semuanya diinervasi oleh nervus medianus, kecuali yang ini, yang aku merah, itu flexor carpi ulnaris, diinervasi oleh nervus ulnaris. Terus kalau yang ungu itu adalah lamina profunda yang agak dalaman dikit. Itu ada flexor pollicis longus sama pronator quadratus itu diinervasi sama interoseus anterior. Terus kalau yang flexor digitorum profundus itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Oke, lanjut dulu ke selanjutnya di bagian dorsal ini sebenarnya diinervasi sama radialis semua. Tapi yang membedakan ini yang superficial, saya ini pink, kalau yang kuning itu yang profunda. Jadi yang superficial dulu ada musculus extensor digiti minimi, yang buat jari-jari, terus extensor carpi ulnaris, ada extensor digitorum, anconeus, terus ada musculus brachioradialis, extensor carpi radialis longus, sama extensor carpi radialis brevis. Jadi longus sama brevis. Terus dia itu diinervasi sama nervus radialis. Terus yang agak dalam itu ada musculus supinator, musculus adductor pollicis longus, extensor pollicis longus, extensor indicis, sama extensor pollicis brevis. Itu juga diinervasi sama nervus radialis. Lanjut dulu ke regio manus, ini agak banyak. Yang pertama ada, jadi untuk manus itu dibagi jadi 3 bagian, ada tiga. Ada musculus ternalis, musculus hipoternalis, sama intermedii manus. Nah, ini yang pertama yang warnanya pink sama biru itu adalah musculus ternalis. Jadi untuk musculus ternalis itu nanti membentuk peninggian eminensia ternalis. Di sini yang warna biru ada musculus adductor pollicis sama musculus adductor pollicis itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Terus kalau yang ini ulnarisnya di sini ya, nervus ulnaris. Nah, ini. Terus kalau yang pink itu ada musculus opponens pollicis, musculus flexor pollicis brevis, terus ada adductor pollicis brevis. Itu diinervasi sama nervus medianus, di mana gambarnya di sini. Nih. Oke, gitu lanjut dulu ke yang musculi hipoternalis. Ya, jadi ini. Jadi karena namanya hipoternalis, yaitu membentuk peninggian eminensia hipoternalis. Di sini muskulusnya ada apa aja? Di sini ada adductor digiti minimi, opponent digiti minimi, flexor digiti minimi brevis, sama adductor digiti minimi. Jadi emang mostly itu yang ngarah ke digiti minimi atau si kelingking. Terus di sini juga ada musculus palmaris brevis, di mana itu nggak kelihatan ya di sini karena ini kan udah potongan.
Sebenarnya di atas itu ada musculus palmaris brevis. Nah, semua itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Terus lanjut ke yang ketiga itu adalah intermedii manus. Berarti yang di antara gitu. Jadi yang pertama ini ada lumbricalis 1 sampai 4. Yang 1 sampai 2 itu diinervasi oleh nervus medianus. Yang 3 4 yang ini sama ini, itu sama nervus ulnaris. Terus ini ada musculus interosseus dorsalis 1 sampai 4. Itu diinervasi oleh nervus yang sama, yaitu ulnaris. Terus yang ini juga interosseus palmaris 1 sampai 3 itu sama juga kayak yang tadi, yaitu nervus ulnaris. Oke, terus lanjut ke anatomi pada musculus regio antebrachium dan juga kinesiologinya. Nah, ini karena banyak, kita cepet aja. Yang pertama ada musculus supinator, dia bersama-sama sendi radio ulnaris, dia bisa supinasi otot. Nah, karena supinator, supinasi gitu. Terus ini musculus extensor pollicis longus itu sama sendi pergelangan tangan, dia bisa dorsifleksi. Terus sama sendi metacarpophalangeal satu, dia ekstensi sama aduksi, sama sendi-sendi jari satu, dia ekstensi. Terus ada musculus extensor indicis, dia mm, bersama sendi pergelangan tangan itu bisa dorsifleksi. Terus sama sendi metacarpophalangeal ekstensi aduksi sama sendi-sendi jari dia ekstensi. Terus ada musculus abductor pollicis longus. Dia buat di sendi pergelangan tangan dia dorsifleksi, di carpometacarpal abduksi. Terus ada extensor pollicis brevis yang pendek. Dia di pergelangan tangan sama kayak yang sebelumnya dorsifleksi, di sendi carpometacarpal abduksi sama reposisi. Terus sendi metacarpophalangeal dia ekstensi. Ekstensi itu yang menjauhi ini. Terus ini ada musculus extensor digitorum itu apun itu fungsinya buat di sendi siku ekstensi, di pergelangan tangan dorsifleksi, sendi metacarpophalangeal 2 sampai 6 sama interphalangeal 2 sampai 5 ekstensi. Terus ada musculus extensor digiti minimi atau yang ini buat ekstensi si digiti minimi. Di sendi siku buat ekstensi, di pergelangan tangan, dorsifleksi, sendi metacarpophalangeal 2 sampai 6 sama interphalangeal 3 sampai 5 dia ekstensi. Terus ada extensor carpi ulnaris, di sendi siku dia ekstensi, di pergelangan tangan, dorsifleksi dorsal, abduksi ulnar. Lanjut, ini ada otot-otot yang radial lengan bawah. Ada musculus brachioradialis. Brachioradialis itu buat di sama sendi siku buat fleksi. Terus pronasi sama supinasi. Terus sama musculus extensor carpi radialis longus itu di sendi siku dia fleksi, pronasi. Terus di pergelangan tangan fleksi dorsal, abduksi sama radial. Terus ada musculus extensor carpi radialis brevis itu di sendi siku buat fleksi sama pronasi. Di pergelangan tangan dia fleksi dorsal, aduksi radial. Terus ada musculus pronator teres ini mulai ke ventral superficial lengan bawah. Ada musculus pronator teres dia buat sama sendi siku bisa pronasi sama fleksi. Terus flexor carpi radialis dia di sendi siku juga fleksi pronasi, di pergelangan tangan fleksi palmar sama abduksi radial. Terus di palmaris longus, musculus palmaris longus sama sendi siku fleksi, sama pergelangan tangan dia bisa fleksi palmar menegakkan aponeurosis palmaris. Terus ada musculus flexor digitorum superficialis, di sendi siku dia bisa fleksi, di sendi pergelangan tangan fleksi, fleksi palmar. Terus di sendi metacarpophalangeal 2 sampai 5 dia fleksi aduksi. Terus sama sendi interphalangealis proximal 2 sampai 5 dia fleksi. Terus selanjutnya ada musculus flexor carpi ulnaris, dia fungsinya
sama sendi siku itu buat fleksi di pergelangan tangan, fleksi palmar sama abduksi ulnar. Lanjut dulu. Ini otot ventral profundus lengan bawah. Ada musculus flexor digitorum profundus. Itu bersama sendi pergelangan tangan, dia bisa fleksi palmar, terus sendi metacarpophalangeal 2 sampai 5 itu melakukan fleksi di sendi interphalangeal jari 2 sampai 5 dia juga fleksi. Terus selanjutnya ada musculus flexor pollicis longus. Fungsinya bersama sendi pergelangan tangan dia fleksi palmar, terus sendi metakarpal ibu jari dia aduksi sama oposisi, terus sendi-sendi ibu jari dia fleksi. Terus musculus pronator quadratus yang di sini itu sama sendi radio ulnaris dia melakukan fleksi buat pronasi gitu. Oke, lanjut ke laporan yang terakhir atau yang ketiga. Di sini ada kasus seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Dia merasakan bumi crack dan lutut terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Pertanyaannya, jelaskan anatomi penyusun artikulasiogenum yang lengkap. Terus yang kedua, jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasiogenum. Yang ketiga ada jelaskan anatomi os femur. Oke, lanjut. Ya, jadi ini penyusun artikulasiogenum. Jadi artikulasiogenum ini disusun oleh 3 artikulasio. Yang pertama ada artikulasio femoropatellaris. Itu di sini. Berarti dari namanya femoropatellaris, berarti femur sama patella, yaitu memungkinkan gerakan utama menekuk dan meluruskan lutut. Terus juga ada artikulasio meniscofemoralis, di mana dia itu artikulasinya antara meniskus dan juga tulang paha atau femur. Terus yaitu fungsinya untuk memberi stabilitas tambahan pada lutut pada saat dia bergerak. Terus yang ketiga ada artikulasio meniscotibialis, di mana dari namanya meso sama tibialis berarti hubungan antara meniskus sama si tibia. Nah, fungsinya untuk menyerap tekanan dan menstabilkan gerakan. Tuh. Baik, ini terus ligamentum yang memperkuat. Jadi ligamentum yang memperkuat si genu itu ada ligamentum kolateral medial, kolateral lateral, patella, cruciatum anterior et posterior sama ligamentum transversum genu. Nah, ini kita bahas dulu. Di sini ada gambarnya ligamentum kolateral fibular itu di sini. Terus ini ada ligamentum kolateral tibial sama ligamentum patella. Nah, jadi ligamen-ligamen eksternal ini yang eksternal ya, itu terdiri dari tadi patella sebagai lanjutan dari tendon musculus quadriceps femoris. Jadi ini kan dari atas ya. Nih quadriceps femoris lanjut jadi si patella. Terus di medial sama lateral itu ada 2 ligamen. Ligamen kolateral tibial sama fibular. Ini yang nanti berinersi di tibia dan fibula sesuai sama namanya. Nah, terus ini adalah aduh. Nah, terus ini adalah setelah dibuka kapsula articularis, ini nampak ligamentum internalnya. Di sini terlihat ada ligamentum cruciatum anterior sama posterior, yang ini sama yang ini. Nah, ligamentum cruciatum anterior itu berjalan dari permukaan condylus lateralis femoris ke arah anterior menuju menuju ke area intercondylaris anterior tibia. Terus kalau cruciatum posterior itu berlawanan kayak yang tadi. Jadi dari permukaan dalam condylus medialis femoris ke arah intercondylaris posterior tibia. Oke, lanjut dulu ke anatomi os femur. Ini agak banyak untuk yang os femur. Nah, jadi ini adalah nampak dari femur kita. Nah, karena ini banyak, kita bagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada epifisis yang proksimal. Jadi di sini ada
ciri khas ada kaput, berarti kalau ada kaput ada kolom. Di sini ada kaput. Kaput femoris itu mengarah ke medial, nanti akan bersendi sama acetabulum membentuk articulatio coxae. Nah, tipenya itu spheroidea atau ball and socket joint. Jadi ballnya si kaput, soketnya si acetabulum. Tuh, terus di kaput itu nanti kelihatan ada cekungan nih. Ada cekungan namanya adalah fovea, fovea capitis femoris. Yang mana nanti akan ditempeli oleh ligamentum capitis femoris yang akan memperkuat yang tadi articulatio coxae. Terus selanjutnya ada kolum. Nih, kolum. Kolum femoris itu nanti rawan fraktur. Kalau fraktur nanti akan menyebabkan kondisi namanya avascular necrosis. Jadi karena di sini ada satu-satunya yang meng- satu-satunya arteri yang mengvaskularisasi yaitu arteri circumflexum femoris. Terus ada ini bentuk khas lagi trochanter mayor sama trochanter minor. Nah, trochanter mayor sama minor itu ada ini bagian ini dulu trochanter mayor minor itu kalau dari anterior dia kayak ada sambungan nih antara kedua trochanter. Namanya linea. Linea di antara dua trochanter berarti linea intertrochanterica. Nah, kalau dibalik di posterior itu di sini ada kayak penonjolan gitu di antara dua trochanter namanya crista berarti sama kayak tadi di antara dua trochanter berarti namanya crista intertrochanterica. Terus ada kalau oh ya muskulus yang nempel kalau di trochanter minor itu mayor dulu. Trochanter mayor itu ada tiga muskulus, ada muskulus gluteus medius, gluteus minimus sama piliformis. Kalau di trochanter minor itu dilekati sama muskulus iliopsoas. Terus ini ada cekungan di trochanter. Eh, nah, ini cekungan di trochanter itu namanya fossa trochanterica yang nanti akan dilekati oleh musculus gameolus inferior sama interatorius internus. Oke, yang atas udah lanjut ke diafisis. Diafisisnya ini kalau yang anterior dia kelihatan lebih halus, kalau yang belakang ada linea-lineanya. Nah, kalau yang depan itu ada ini corpus femoris. Nanti akan dilekati oleh satu muskulus yang namanya musculus vastus intermedius. Yang mana itu nanti kanan kirinya ada vastus medialis sama vastus lateralis. Gitu. Terus ada yang posterior, ini kasar ya. Terlihat kasar karena ada linea-lineanya. Ini kalau kita lihat di sini kan kayak ada gabungan linea. Namanya adalah linea aspera. Nah, kalau dilihat kan dia ada kayak labium lateral sama medial ada dua, tapi kalau dia gabung itu jadi ini satu linea namanya linea aspera. Terus selanjutnya ada di bawah linea ini ada kayak garis kan di sini. Itu namanya linea supracondylaris yang lateral-lateral, yang medial-medial. Kenapa namanya supracondylaris? Supra kan atas. Atasnya ini condylaris. Atasnya condylus, di mana ini adalah condylusnya. Makanya dia namanya supracondylaris gitu. Terus kalau di atasnya itu ada kayak eh ini tuberositas kayak apa ya tonjolan kasar namanya tuberositas glutea yang mana nanti akan dilekati oleh musculus gluteus maximus. Kalau minimus tadi kan di minimus sama itu kan di sini di trochanter mayor ya. Kalau maximus di tuberositas glutea.
Terus di sini juga ada yang sebelah sini, ada namanya linea pectinea. Berarti sesuai namanya, dia nanti akan dilekati oleh musculus pectineus. Oke, udah. Lanjut ke epifisis yang distal. Di sini tadi udah aku sebutin ada kondilus medial, yang lateral ya, lateralis. Nah, di sini ada kayak apa ya, cekungan. Namanya fossa poplitea. Terus ada ini. Ini ada cekungan lagi di antara dua kondilus. Namanya fossa. Di antara dua kondilus berarti fossa intercondylaris. Terus ada ini juga ada linea namanya sama linea intercondylaris. Terus oh iya ini nanti di fossa intercondylaris itu akan membentuk articulatio genu yang tadi tipenya ginglimus gitu. Jadi udah selesai untuk ah yang ketiga. Baik, jadi sekian yang dapat saya sampaikan terkait laporan anatomi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.